Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolhamid Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Dan tidak lupa juga sebelum kita memulai pelajaran di pelajaran pertama ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ya pelajaran akidah akhlak. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Fathah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Baik anak-anak, kita buka ya halaman 17 dan 18. Di sini ada Al-Fathah. Al-Fathah artinya Allah Maha Pembuka Kebaikan. Al-Fathah ini berasal dari akar kata Al-Fath yang artinya menghakimi. Sifat Al-Fathah mengajarkan manusia untuk senantiasa berdoa kepada Allah saat mengalami kesulitan dan berharap kepada Allah untuk membukakan pintu rahmat-Nya. Allah adalah zat yang membuka segala hal yang tertutup, menyangkut perolehan yang diharapkan oleh setiap hambanya. Bahkan hati manusia yang tertutup pun jika terbuka akan mendapat hidayah yang berisi tentang kebenaran. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Al-Fathah ini? Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu kebaikan. Jadi kita harus mohon kepada Allah agar kita dibukakan pintu kebaikan di mana selalu dekat kepada Allah dan bisa melalui segala kesulitan yang kita hadapi. Seperti kalian yang akan sebentar lagi akan menghadapi ujian ya atau ulangan PTS. Jadi kita minta sama Allah agar dilancarkan ya. Nah, yang kedua, rajin belajar agar Allah membukakan jalan menjadi anak yang pintar. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau kalian tidak berusaha dengan rajin belajar, belum tentu Allah akan membukakan jalan pintu untuk kita untuk menjadi anak yang pintar. Nah, selanjutnya ketiga, kita mengharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmat-Nya. Jadi kita minta kepada Allah agar selalu dibukakan pintu rahmat-Nya, agar apa yang kita rasakan sulit menjadi mudah. Yang keempat, mencari jalan keluar bagi orang yang mempunyai kesulitan. Jadi kita mohon terus hanya kepada Allah untuk mendapatkan segala kemudahan dari kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita tidak lupa kepada Allah untuk meminta dan terus meminta, memohon agar dipermudahkan. Nah, di sini ada contoh Al-Fathah, yaitu bagi yang sedang mencari pekerjaan atau surat rezeki dapat mengamalkan zikir. Jadi kita berzikir kepada Allah untuk membuka jalan untuk mendapat rezeki ya, dan pekerjaan yang terbaik dan lapang. Jadi agar dimudahkan ya anak-anak. Selanjutnya kita buka di halaman 17, di halaman 18 dan 19. Di sini ada Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah Maha menerima syukur. Ungkapan rasa atau terima kasih kepada Allah SWT diwujudkan dengan bentuk amalan perbuatan. Bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur adalah Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Nah, jika kita ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain, maka ucapkanlah terima kasih dan disertai dengan doa dengan mengucapkan zakumullah khairan kasiron. Nah, yang artinya itu adalah semoga Allah membalas kebaikanmu. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat yang ke-14 ayat ke-7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu yang memberitahukan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku akan berat atau pedih. Nah, jadi kalian harus tetap bersyukur ya, walaupun kita mendapatkan rezeki sedikit dari Allah, kita harus tetap bersyukur. Jika kalian mendapat nilai yang kurang, tetap harus bersyukur dan tetap semangat untuk memperbaiki hasil kalian. Jangan tiba-tiba langsung menyerah dengan hasil kalian sendiri. Justru kalian harus merubahnya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya kita buka di halaman 20. Di sini ada Al-Mughni. Al-Mughni ini artinya Allah Maha Pemberi Kekayaan. Jadi Allah itu yang memberi kekayaan, memberikan rezekinya kepada kita. Bukan kayak kita memiliki rumah yang mewah, bukan. Tapi kekayaan dari hati kita, dari kebaikan kita. Nah, itu sebuah kekayaan. Jadi Allah memberikan kekayaan dan kenikmatan itu melalui sifat-sifat kita ya anak-anak. Nah, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada hambanya dan memberi rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Allah ini berfirman pada surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-64 yang bunyinya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid, yang artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Nah, setiap manusia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda dan tergantung pada usaha manusia itu sendiri untuk mencapainya. Jadi jika kalian mempunyai pengetahuan yang kurang, kalian harus tetap belajar dan terus belajar. Jangan pernah menyerah di situ saja ya anak-anak. Jika kalian kurang paham dalam pengetahuan, bisa kalian bertanya pada orang-orang yang benar-benar memahami kesulitan kalian. Misalkan kalian pelajaran ini tidak mengerti, bisa tanyakan kepada orang lain yang bisa mengerti tentang pelajaran kalian itu. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya, karena kemampuan itu tidak selamanya hanya itu saja, tapi bisa kita cari. Kalau kita tidak mencari kemampuan kita, justru kita akan tertinggal ya. Jadi kalian harus tetap belajar dan tetap belajar selalu, walaupun menurut kalian belajar itu sulit, tapi dengan kalian bersemangat belajar, insya Allah kalian akan menambah pengetahuan. Nah, jika kita menginginkan kehidupan selalu tercukupi, jangan lupa berusaha dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dan berzikir. Nah, jika kita tidak berdoa dan beribadah kepada Allah, mana mungkin Allah bisa merubah kita untuk yang lebih baik? Jadi kalian harus terus rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Mohon sama Allah untuk dimudahkan setiap apa yang kita jalankan di dunia ini. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mari kerjakan halaman 21-24. Nah, tidak usah difoto ya anak-anak di halaman ini. Kalian kerjakan saja, semoga saat ulangan pun kalian ada yang diingat ya dari soal-soal ini yang di halaman 21-24. Nah, akhir kata dari penjelasan yang Ibu bisa sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.